Oke, pernah nggak sih kepikiran apa sebetulnya yang terjadi di level terkecil dari realitas kita? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar salah satu teori paling wow dalam fisika, teori kuantum. Kita akan menyelami kehidupan rahasia dari cahaya dan materi. Coba deh bayangin, waktu kita lihat api unggun, warnanya kan merah oranye gitu ya, anget. Tapi pas kita nyalain kompor gas di dapur, apinya biru, tajem. Beda banget kan? Nah, percaya nggak perbedaan warna sesimpel itu ternyata nyimpen rahasia besar loh. Iya, beneran. Perubahan warna api itu bukan cuma soal pemandangan aja, itu tuh kayak petunjuk, sebuah kunci yang bakal ngebuka pintu ke pemahaman kita soal gimana sih alam semesta ini bekerja di level yang paling dasar. Oke, kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari sesuatu yang kita semua kenal, panas. Dan lebih spesifik lagi, kita akan bahas kenapa sih semua yang panas itu bersinar, mau itu sebatang besi atau bahkan bintang di langit. Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi dalam loh. Kenapa coba besi kalau dipanasin jadi merah membara? Atau kenapa bintang-bintang di langit itu bisa terang banget? Nah jawabannya, ini yang seru, bakal bawa kita langsung ke jantungnya fisika kuantum. Untuk menjawab ini, para ilmuwan bikin sebuah konsep namanya radiasi benda hitam. Gampangnya gini, bayangin ada sebuah benda yang super sempurna. Benda ini nyerap semua energi yang kena ke dia. Nah, benda teoretis inilah yang disebut benda hitam. Dan setelah nyerap, dia bakal mancarin lagi energinya dengan sempurna juga. Yang keren, semua benda yang punya suhu, termasuk badan kita loh, itu mancarin energi kayak gini. Nah, sekarang kita ngomongin soal emisivitas. Ini istilah kerennya aja, artinya tuh simple. Seberapa jago sebuah benda mancarin energi. Pernah ngerasain kan, kalau pakai kaos hitam pas hari panas rasanya lebih gerah dibanding kaos putih? Ya itu dia, karena warna hitam itu pemancar yang lebih bagus. Dia nyerap lebih banyak energi matahari, terus dilepasin lagi jadi panas. Oke, jadi kita udah tahu nih, benda panas itu mancarin energi. Tapi, kok warnanya bisa beda-beda? Nah, ternyata ada aturannya, semacam hukum alam gitu. Yuk, kita bahas. Dan inilah dia jagoannya, hukum pergeseran Wien. Sumpah, ini hukum fisika yang elegan banget. Intinya, hukum ini ngejelasin apa yang kita lihat sehari-hari. Ada hubungan langsung antara suhu sebuah benda dengan warna cahaya yang paling terang dipancarin sama dia. Coba lihat grafik ini deh. Ini ngegambarin hukum Wien dengan pas banget. Lihat deh kurva-kurva itu masing-masing nunjukin suhu yang beda. Perhatian puncaknya, nah makin tinggi suhunya, puncaknya itu geser ke kiri, ke arah panjang gelombang yang lebih pendek. Kalau di spektrum warna yang bisa kita lihat, panjang gelombang pendek itu artinya biru, sementara yang panjang itu merah. Simpel kan? Jadi gampangnya gini aja, makin panas bendanya, makin gede energinya. Energi ini dilepasin jadi gelombang. Nah, makin tinggi energinya, makin cepat getaran gelombangnya, yang artinya jarak antar puncaknya makin dekat. Itulah kenapa api yang super panas warnanya biru dan bintang paling panas di alam semesta juga warnanya biru keputihan. Masuk akal kan? Oke, tapi disinilah ceritanya jadi makin aneh. Perilaku radiasi benda hitam ini benar-benar bikin pusing para ilmuwan di awal abad ke-20. Untuk mencahin misteri ini, mereka terpaksa nanyain sesuatu yang selama ini dianggap udah pasti. Apa itu cahaya sebenarnya? Nah, di sini ceritanya jadi makin seru. Soalnya gini, selama ratusan tahun, ilmuwan itu udah yakin banget kalau cahaya itu gelombang. Titik. Tapi ternyata ada masalah. Teori gelombang ini nggak bisa ngejelasin semua hal. Contohnya ya hukum Wien tadi. Ini bikin krisis besar di dunia fisika. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan yang mengubah segalanya. Gimana kalau cahaya itu bukan cuma gelombang? Di tengah kebingungan ini, muncullah seorang pahlawan, Max Planck. Dia punya ide yang gila banget pada masanya. Dia mikir, gimana kalau energi cahaya itu nggak ngalir terus-terusan kayak air, tapi datangnya dalam bentuk paket-paket kecil. Paket-paket inilah yang dia sebut kuanta. Dan sekarang kita kenal sebagai foton. Yap, foton. Partikelnya cahaya. Dan idenya Planckian ini bukan cuma ngasal loh, ada bukti-bukti kuatnya. Pertama, ya jelas teorinya dia sendiri yang sukses ngejelasin radiasi benda hitam. Kedua, ada yang namanya efek fotolistrik. Ini fenomena di mana cahaya bisa nendang elektron keluar dari permukaan logam. Einstein ngejelasin ini kayak gini, satu foton nabrak satu elektron, persis kayak bola sodok. Dan ketiga, ada efek Compton yang makin meyakinin lagi. Di sini kelihatan jelas, foton dan elektron itu tabrakan dan mantul, ya persis kayak dua bola biliar. Keren banget kan? Oke, jadi cahaya itu partikel. Beres dong masalahnya? Eits, tunggu dulu. Ternyata alam semesta itu jauh lebih aneh dari yang kita kira. Sekarang kita lihat sisi lain dari koinnya.
Siap-siap ya, karena ini bakal bikin kepala sedikit ngebul. Kita masuk ke salah satu konsep paling aneh, tapi juga paling keren di sains, dualisme gelombang partikel. Konsep ini bilang gini, cahaya itu bukan gelombang atau partikel, tapi cahaya itu gelombang dan partikel di waktu yang bersamaan. Gila kan? Dan ini yang lebih gila lagi, ini nggak cuma berlaku buat cahaya. Nah, ada seorang fisikawan muda namanya Louis de Broglie. Dia ngajuin pertanyaan yang, wah berani banget. Dia mikir gini, oke, kalau gelombang, cahaya, bisa jadi partikel, jangan-jangan kebalikannya juga benar. Jangan-jangan partikel kayak elektron bisa juga jadi gelombang. Dan ternyata, de Broglie benar. Ini salah satu fakta paling gila dari dunia kuantum. Setiap partikel di alam semesta, dari elektron yang super kecil, sampai kita, manusia, itu punya sifat gelombang. Jadi kita ini bukan cuma kumpulan partikel, kita ini juga gelombang. Gila ya, kita mulai dari pertanyaan simpel soal warna api. Dan sekarang kita sampai di sini, di sebuah realitas di mana semua hal itu partikel sekaligus gelombang. Ini benar-benar maksa kita buat nanya, kalau pondasi realitas aja seaneh dan gak pasti ini, apa dong artinya nyata itu? Nah, itu pertanyaan yang mungkin bakal terus kita pikirin jauh setelah kita selesai ngebahas keajaiban teori kuantum.